أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun al mu'minun haitsu yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa abi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Majelis Ta'lim Al-Athar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang baik ini. Tidak ada lain tujuan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholat wajib kita yaitu sholat maghrib, dan nanti insya Allah akan kita susul berikutnya ketika sudah masuk waktunya yaitu sholat isya secara berjamaah. Begitu juga ibadah dari thalabul ilmi kita, ya, ibadah dari zikrullah kita, zikir kepada Allah, ya, karena thalabul ilmi ini juga termasuk zikrullah, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengingat Allah di dalamnya, ya. Begitu juga dengan ibadah silaturahmi kita atau silah ukhuwah kita yang mudah-mudahan Allah, ya, selalu berikan pahala dari apa yang kita lakukan selagi di mana kita untuk selalu mengikhlaskan dari segala amal kita, dan begitu juga adalah mutabaah, ya, untuk selalu mengikuti dari sunnah Rasulullah yang Rasul sunnahkan kepada kita, ya. Mudah-mudahan kita selalu berada di atas petunjuk Allah, selalu waktu kita menjadi waktu yang produktif, ya, dalam kebaikan, sehingga hidup kita di atas muka bumi ini berkah, yang itu akan bersambung keberkahan ketika kita nanti di akhirat dengan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam jalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Pasal muslimin, Bapak Ibu rahiman wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Fathul Majid fi syarhi kitab tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullahu taala. Kali ini
kita insya Allah akan mengkaji masih terkait tentang amalan hati yang untuk kita jaga dan kita kondisikan untuk sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena sudah, kalau tidak salah, 3 tema kita telah mengkaji tentang masalah hati yang untuk terus terbina, untuk tetap terus di dalam rel kebenaran, rel tauhid, ya, untuk tidak menyimpang. Kalau tidak salah kita pertama telah mengkaji tentang al-mahabbah, ya, tentang cinta. Ya, cinta yang harus benar kita berikan hanya kepada Allah, yang tidak boleh kepada selain Allah, yang ketika diberikan kepada selain Allah maka akan terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang al-khauf, ya, rasa takut, ya, dimana rasa takut kita yang sifatnya ubudiyah, sifatnya terkait tentang masalah ibadah, tidak benar untuk dilakukan kecuali hanya kepada Allah, ya. Takut kita hanya kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan di pertemuan bulan yang lalu kita mengkaji tentang at-tawakkal, ya, dan tawakal juga termasuk amaliyah hati dan juga termasuk hal yang terpenting di dalam tegaknya daripada akidah kita atau tauhid kita. Yang jangan sampai bertawakalnya kita, bersandarnya kita kepada selain Allah, ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan, ya, al-amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillah. Ya, karena ini saling berkaitan, meskipun ini dua tema, ya, 2 tema, tapi ini berkaitan, dan ayat yang berbicara terkait dengan hal ini pun, ya, bersamaan, ya, artinya adanya kolerasi antara al-amnu min makrillahi, ya, wal kunutu min rahmatillah, ya. Dasbidul. Al-amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillah. Merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Ini insya Allah akan kita kaji, ya. Merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, ya. Yang tentunya ini kaitan juga tentang hati, ya. Yang ketika merasa dirinya aman dari makar Allah, yang kemudian putus asa dari rahmat Allah, yang meskipun nanti tentunya ini juga akan tertampilkan dengan amal, ya, dengan perbuatan real, ya. Insya Allah di majelis ini, kalau nanti waktu kita cukup, kita akan mengkaji terkait dengan 4 pembahasan terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah at-ta'rif, pengertian, ya, apa yang dimaksud dengan, ya, apa yang dimaksud dengan, ya, putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah, ya. Nanti akan kita inikan definisinya. Kemudian yang kedua, al-adrar, bahayanya itu sampai seperti apa, gitu, ya. Dan kenapa kok itu bahaya terkait dengan untuk tauhid kita itu
bahayanya sampai seperti apa, ya, bahaya daripada merasa aman dari makar Allah dan di mana putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang ketiga adalah dalil-dalil, dan yang keempat adalah tentang al-ahkam, hukum atau hal-hal seputar tentang merasa aman dari merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan awali dari at-ta'rif, pengertian. Ya, at-ta'rif, pengertian. Di antaranya di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, yang dimaksud dengan yang pertama al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Nah ini makar itu apa? Makar Allah itu apa? Gitu ya. Makar Allah itu apa? Kalau sederhananya sebetulnya makar Allah Subhanahu wa taala itu adalah azab. Ya, adzabun. Jadi merasa aman dari azab Allah. Ya. Tapi nanti kita lihat di sini, ya. Di antaranya pengertian ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dzakarahu Ibnu Jarir bimaknahu, di antaranya dengan maknanya, bahwa yang dimaksud dengan ketika seseorang itu merasa aman dari makar Allah adalah, ya, yastadrijuhumullah bin ni'am idza asuhu, ya, wa yamli lahum thumma ya'khuduhum ahdun azizun muqtadirun, ya. Yastadrijuhumullah bin ni'am, Allah mengucurkan nikmat, ya, Allah mengucurkan nikmat-nikmat. Di sini menggunakan jamak, ya, nikmatun, ni'amun, ya. Yastadrijuhumullah bin ni'ami idza asuhu, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengucurkan nikmat kepada hamba, padahal hamba itu bermaksiat kepada Allah. Ya, itu makar. Ya, itu makar. Ya. Wa yumli lahum tsumma ya'khuduhum ahdun azizun muqtadirun. Yang kemudian di mana Allah membiarkan dulu, melepasnya, itu membiarkan, ya. Kemudian setelah ketika Allah menghendaki untuk mengadabnya, mengambilnya dengan azab yang kuat, ya, dengan azab yang kuat. Aziz itu kan kuatnya. Muqtadir, dengan segala kekuasaan Allah, ya. Ya, maka nanti diantaranya para ulama mencontohkan kaitan dengan makar Allah itu kaitan dengan istidraj, ya kan? Istidraj, ya, yang dimana seseorang itu merasa aman, merasa nyaman, merasa tidak bermasalah dari apa yang dia lakukan, pelanggaran terhadap Allah, kemaksiatan dan dosa, karena masih terus diberikan kebaikan menurut dia, gitu kan? Baik itu mungkin kesehatan, kelancaran rezeki, gitu kan? Kemudahan usahanya dan seterusnya, gitu. Tapi di mana apa? Dia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan al-amnu min makrillah. Ketika seorang itu aman dari makar Allah. Ya. Yang ketika dikucurkan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah padahal dirinya bermaksiat. Ya. Kan nanti kita mendapati begitu, ya. Yang Rasulullah di dalam Imam Ahmad pernah mendefinisikan terkait dengan istidraj itu adalah
idza ra'aitallah ya yu'til abda minad dunya alama asihi mayuhib ya fa innahu huwa istidraj. Jika Anda melihat ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba, sedangkan hamba itu terus-menerus di dalam maksiat, ketahuilah sebetulnya itu adalah istidraj. Ya. Nah ini arti ketika orang merasa aman dari makar Allah. Ya, yang sehingganya bagi kita sebetulnya tidak boleh untuk merasa aman dari makar Allah. Ya, yang ketika kita melakukan satu penyimpangan, pelanggaran yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan teguran kepada kita, seyogyanya apa? Kita untuk segera sadar. Ya, jangan justru merasa aman. Oh, saya pakai uang riba, usaha saya tetap maju kok, gitu kan? Saya tetap usaha jalan, dapatkan keuntungan yang banyak. Nah, itu dia merasa aman dari makar Allah. Ya, diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah padahal bermaksiat. Ya. Kemudian pengertian yang kedua terkait dengan kunut min rahmatillah. Al-kunut min rahmatillah. Ya. Yang dimaksud dengan al-kunut min rahmatillah di sini definisinya adalah ya istibadul farji wal yaksu ya minhu. Ya, yaitu apa? Yang dimaksud dengan al-kunut min rahmatillah, seorang itu putus asa dari rahmat Allah adalah merasa jauh dari jalan keluar, ya, merasa jauh dari jalan keluar, dari solusi, gitu ya, dan berputus asa darinya. Itu yang dimaksud dengan al-kunut. Ya, yang dimaksud dengan al-kunut. Istibadul farji wal yaksu minhu. Ya, faraj. Ya. Jadi di mana ketika seorang merasa jauh dari solusi dan jalan keluar dan berputus asa darinya, maka itulah kunut. Ya, putus asa. Ya, jadi ya kayaknya kok solusinya nggak ada ini. Kayaknya sudah mentok. Ya, nggak ada jalan keluarnya. Ya. Dan kemudian apa? Wal yaksu minhu, dan berputus asa darinya. Ya, sudah putus asa dia. Maka itulah yang dimaksud dengan al-kunut. Ya, jadi merasa jauh dari solusi, jauh dari jalan keluar, dan dia berputus asa darinya. Maka itu yang dimaksud dengan al-kunut. Ya. Itu terkait dengan takrif. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara terkait dengan al-adrar, bahayanya. Bahayanya itu apa? Yunafi at-tauhid. Ya. Bil amni apa bahayanya untuk tauhid?
Ya. Al-adrar doror bahaya, dororun adrorun bahaya. Apa bahaya ketika seorang merasa aman dari makar Allah, ketika seorang putus asa dari rahmat Allah? Bahayanya adalah yunafi at-tauhid. Itu akan meniadakan tauhid, menghilangkan tauhid, ya, melemahkan kualitas tauhid, ya, minimal seperti itu, ya, menghilangkan kualitas tauhid. Kenapa? Bil amni min makrillahi yunafil khauf. Karena ketika keterjerumusan seseorang merasa aman dari makar Allah, maka dia secara otomatis telah meniadakan rasa takut. Gitu kan? Jadi rasa takutnya kepada Allah hilang. Kenapa? Dia merasa aman. Gitu ya? Dia merasa aman. Ketika dia merasa aman dari makar Allah, berarti apa? Ya, khaufnya itu hilang. Ya. Begitu juga dengan apa? Bil kunuti min rahmatillah. Karena ketika seorang terjerumus kepada putus asa dari rahmat Allah, yunafir roja, itu secara otomatis akan meniadakan roja, harap. Ya kan? Padahal kan kita usul tauhid 3 kan? Baik mau kita masukkan kepada usulul ibadah atau usul tauhid kan 3. Usul tauhid atau usul ibadah kan 3. Pertama, al mahabbah. Kedua, al khauf. Ketiga, ar roja. Ya. Dan ini kemarin sudah kita kaji, terutama kaitan dengan khauf, roja belum, mahabbah sudah. Khauf kemarin sudah kita kaji begitu pentingnya untuk membangun tauhid kita. Ya, jangan sampai khauf kita itu salah, khauf kita itu keliru. Ya. Nah, di mana Pak? Tauhid seseorang itu untuk benar, untuk adanya 3 hal ini. Ibadahnya seorang itu untuk benar harus adanya 3 ini. Cinta, kemudian rasa takut, kemudian yang ketiga adalah roja. Nah, sehingga ketika terjadi hal ini pada diri seseorang, yaitu apa? Merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, akan terjadi seperti ini. Ketika seseorang itu merasa aman dari makar Allah, yang akan terjadi apa? Yunafi al-khauf, meniadakan rasa takut. Itu kan? Yang seharusnya apa? Adanya dia rasa takut kepada Allah. Ketika dia berbuat maksiat, untuk adanya rasa takut kepada Allah. Takut Allah kemudian sekonyong-konyong kemudian apa? Memberikan azabnya. Artinya kan seperti itu. Yang ketika dia kemudian merasa aman, oh saya berbuat dosa terus, saya berbuat maksiat, saya melakukan satu kekeliruan, tapi terus Allah mengucurkan kenikmatan kepada saya, maka berarti apa? Khaufnya hilang. Kan begitu ya. Begitu juga ketika apa? Ketika pada diri seorang itu hilangnya ya adanya berputus asahan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu menghilangkan roja. Mana rasa harapmu? Ya kok kamu putus asa loh? Seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar, seolah-olah sudah tidak ada solusi. Gitu kan? Nanti akan kita kaji juga di sini bahaya-bahayanya gitu ya, terkait dengan ketika seorang berputus asa dari rahmat Allah. Kekeliruan yang terjadi kepada Allah itu apa yang dilakukan oleh hamba itu, begitu ya. Nah ini ya, berarti bahayanya dalam tinjauan tauhid bahwa ketika seseorang itu merasa aman dari makar Allah, pada waktu itu sedang hilang pada dirinya al-khauf. Ya, yang padahal al-khauf termasuk daripada usul tauhid, pokok dalam tauhid kita untuk benar ya, terkait juga adalah khauf kita untuk benar, dan kita harus ada khauf ya, rasa takut kita kepada Allah yang tidak boleh untuk dibuang atau dinafikan.
ditiadakan, yang itu tidak boleh. Kemudian, dan barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu dia telah meniadakan yunafi ya ar-roja. Dia sedang meniadakan dari ar-roja ya. Nah, ini kaitan dengan bahaya dari merasa aman dari makar Allah dan ketika berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang ketiga adalah dalil-dalil. Kita baru akan berbicara terkait dengan dalil-dalil. Ad-dalail di sini ada 3. Al-Quran, Sunnah, Qaul ulama. Ya. Baik nanti dalam konteks redaksi atau siak dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah atau perkataan para ulama terkait dengan berbicara larangan atau itu masuk kepada dosa besar, celaan terhadap ketika seorang merasa aman dari makar Allah. Begitu juga adalah nanti kita akan melihat terkait dengan kondisi seperti apa seyogianya seorang mukmin yang untuk dilakukan, yang dulu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Nah, adapun untuk dalil pertama surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ya. Afa aminu makrallah, apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Gitu ya. Fala ya'man makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah ketika seseorang yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka orang-orang yang khasir, orang-orang yang akan merugi. Ya, nanti di sini diantaranya disyarah ya ai al-halikun, mereka orang-orang yang akan binasa. Ya. Jadi orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala di mana Pak? Dia akan binasa. Ya. Yang sehingga itu akan menjadi penyebab yang dia terus-menerus akan melakukan perbuatan dosa. Karena dengan apa yang dia lakukan, dia merasa aman. Ya. Ya, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak adanya teguran Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akan dia lakukan terus-menerus. Itu. Maka ini bahaya. Ini bahaya. Yang artinya Pak, bisa jadi itu adalah merupakan istidraj. Pemberian dari Allah yang dilulu oleh Allah. Yang dah biarkan terus, ya udah terus, jalankan terus, maju terus, ya pokoknya terus saja, gitu ya. Tapi ingat, tunggu waktunya nanti, ya kan gitu ya. Dan nanti dalam hadis itu dikatakan, sesungguhnya Allah akan membiarkan orang yang zalim dia untuk melakukan kedolimannya, tapi pada waktu ketika Allah akan mengambilnya, lam yuflithu, maka Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk lepas. Masya Allah gitu ya. Jadi pengibaratan contoh ketika kita terganggu dengan tikus di kamar kita mungkin kan gitu ya. Kita naruh makanan apa hilang, kadang bikin kaget kita lagi mau tidur ngece gitu kan ya, akhirnya ketika kita ada waktu kosong awas kamu ya kan gitu kan ya, mukanya dikejar-kejar dia masuk di bawah apa tempat tidur kita, masih dibongkar juga, pokoknya nggak boleh lepas, harus kena, harus mati. Nah, lam yuflithu itu gambarannya begitu, Masya Allah. Jadi lari sana, dikejar, lari sini, dikejar, lari sini, dikejar gitu ya. Ya, sampai kemudian apa namanya? Apes-pes gitu kan.
Nek apesnya masih bisa bernapas, insya Allah masih mending. Mudah-mudahan dari situ adanya taubat, perubahan. Tapi kalau ternyata apesnya sampai ya innalillahi, ya nggak ada kesempatan lagi itu. Ya kan? Aku tobat, ya ternyata sudah yughorhir, ya napas sudah di kerongkongan, ya kan? Itu kan sudah tidak diterima lagi ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorhir. Dalam riwayat Muslim Rasul mengatakan, sungguh Allah akan menerima tobat dari seorang hamba malam yughorhir, selagi napasnya belum di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan, dia baru kemudian mengatakan, ya beriman, maka sudah tidak diterima. Seperti yang dilakukan oleh ya Fir'aun ya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Ya, tapi sudah tenggelam di Laut Merah. Yughorhir, sudah banyak air yang masuk ke hidungnya, ke tenggorokannya, baru mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rob Musa dan Harun, sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini khairu rahman warahmatullah ya. Jadi ya apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya, tidaklah ada yang mereka merasa aman dari makar Allah illal qaumul khasirun. Tidak ada lain kecuali itu adalah kaum yang rugi. Nah, ini kan celaan berarti ya, celaan. Tercelanya perbuatan ketika merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil berikutnya, ya, dalil berikutnya adalah di dalam surat Al-Hijr. Ya, di dalam surat Al-Hijr. Ya. Nanti di sini secara redaksi pasnya itu di ayat yang ke-56-nya, tapi nanti mulai di ayat yang ke-54-nya. Ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di dalam surat Al-Hijr di ayat yang ke-56-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mayyaqnatu min rahmati rabbih illa dallun. Ya. Tidaklah ada yang mereka berputus asa dari rahmat Allah, ya, illa dallun, kecuali mereka adalah orang yang tersesat. Dallun, dolalah. Ya. Tidak ada lain kecuali mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya. Nah, nanti ini adalah sebagaimana penyebutan tentang kisah ya Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu ketika datangnya tamu dari malaikat. Ya. Yang dini hari datangnya, ya. Kemudian ada beberapa malaikat yang hadir, ya. Di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim merasa takut, tapi la taujal, kata para malaikat, la taujal, ya, janganlah kalian takut, ya. Yang pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah ya menginformasikan kepada istrinya untuk menyiapkan biijlin samin, ya, yaitu ya dengan anak sapi yang gemuk untuk dipotong kemudian dimasak, ya. Setelah dimasak dihidangkan, kok tidak dimakan karena ternyata tamunya adalah malaikat, ya. Maka malaikat itu tidak makan dan tidak minum, ya. Maka yang para ulama nanti menjelaskan doa malaikat itu dikabulkan karena pada malaikat itu tidak ada penghalang doa. Yang diantara penghalang doa itu adalah makan yang haram, ya kan? Masuknya ke dalam perut yang haram atau minimal syubhat, gitu kan. Nah, itu tidak terjadi pada para malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak makan. Ya, malaikat itu tidak makan. Ya. Nah, di ayat ke-54-nya dikatakan seperti ini, ya. Abasartumuni ala an masaniyal kibaru, ya, fabima tubasyirun, ya. Apakah kamu, ya, karena ketika itu malaikat mengatakan aku akan membawa kabar gembira untuk wahai Ibrahim, ya. Maka Nabi Ibrahim ketika itu mengatakan, apakah kamu mau mengabarkan kepadaku kabar gembira yang padahal aku sudah usia? Lantas dengan apa kamu mau mengabarkan kepadaku? Kamu mau membawa kabar apa? Gitu kan? Kamu mau membawa kabar apa? Ya.
Maka kemudian para malaikat mengatakan, basyarnaka bil haqq. Kami akan mengabarkan kepadamu dengan kabar yang benar. Ya, ini adalah informasi yang hak, informasi yang benar. Itu ya, informasi yang benar. Yang artinya apa? Ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan putra yang bernama Ishak. Ya, yang artinya Nabi Ibrahim, kamu mengabarkan apa? Hal yang aku sukai di mana ketika aku memiliki anak. Karena aku sampai di usia seperti ini belum punya anak. Istriku juga sudah dalam kondisi yang tua, ya, yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk memiliki anak. Ya. Yang kemudian apa? Ya, Al-Quran mengatakan, fala takun minal qanitin. Ya, janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Gitu ya. Berarti kan ketika seorang itu merasa berputus asa, pada waktu itu dia sedang menafikan Allah. Yang padahal apa? Idza aradallahu syai'an an yaqula kun fayakun. Yang padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi. Gitu kan? Yang singkatnya apa? Nanti di sini ya di lafaz yang terakhirnya, wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Tidaklah ketika adanya orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali mereka orang-orang yang tersesat. Gitu ya. Maka ini ayat untuk menegur Nabi Ibrahim. Yang ketika malaikat membawa kabar bahwa dirinya akan memperoleh anak, ya, dia putus asa. Ya, dia sudah putus asa. Nggak mungkin, saya sudah usia segini, istri saya sudah usia segini, dalam kondisi mandul yang bisa jadi sehingga sudah tidak bisa untuk diberikan anak. Tapi apa? Nabi Ibrahim, bentar, Pak. Nabi Ibrahim ya masih kemudian ya untuk kemudian berputus asa, tapi di mana Pak? Ya, malaikat kemudian mengabarkan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan terjadi karena dirinya membawa kabar ya yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita adzan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Nah, kita mulai kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi itu tadi ya dua dalil yang kita bawakan terkait dari Al-Qur'an ya, yang untuk menunjukkan kaitan tentang celaan ya, bahwa merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu yang buruk ya. Begitu juga ketika seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kalau kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Nah, inilah nanti yang menyebutkan kaitan tentang Rasul dan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, yang mencirikan itulah sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, ya, aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ya. Apakah kalian akan menyamakan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang yang beriman, Rasul dan para sahabat Nabi? Yang mereka itu apa? Qanitun, mereka itu sangat taat ya, dan untuk melakukan ibadah terus-menerus kepada Allah ya. Ana al-lail sajidan wa qa'iman, yang ketika di waktu malam mereka berdiri sujud untuk melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah. Yahdharul akhirah ya. Kenapa mereka melakukan itu semua? Yahdharul akhirah, karena mereka takut ketika di kehidupan akhirat nanti tidak sukses. Mereka takut ketika di kehidupan akhirat nanti mereka mendapatkan murka Allah. Nah, berarti takut ya. Kenapa? Rasul, para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman, yang mereka di malam harinya qa'iman sajidan,
mereka dalam kondisi berdiri, kondisi sujud, ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena apa? Yahdharul akhirah, mereka takut dengan kehidupan akhirat yang kalau tidak sukses, mereka nanti di akhirat tidak selamat. Mereka takut dengan itu, gitu kan? Yang sehingga apa? Ya jangan kamu samakan dengan orang-orang musyrik, gitu kan? Yang tentu nggak sama, ya. Wa yarju rahmata rabbi, dan kemudian apa? Mereka dengan itu semua dari ibadah yang mereka lakukan, diantaranya adalah ibadah di malam hari yang mereka ya qaiman, yang mereka berdiri, dan mereka kemudian apa? Sajidan, mereka sujud, yang diantaranya apa? Berharap rahmat Allah. Nah, berarti pada ayat ini adanya dua sifat yang dimiliki oleh Rasul, yang dimiliki oleh para sahabatnya, yang dimiliki oleh orang-orang mukmin, yang membedakan dengan orang-orang di luar sana, orang-orang musyrik, yaitu apa? Ya, yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Berarti dua hal ya, terkait dengan khauf dan roja. Ya, nah itulah yang untuk dimiliki oleh seorang mukmin ketika ingin beribadah kepada Allah, yang tentunya tidak sama kondisi mereka dengan ya orang-orang musyrik. Ya. Adapun dari sunnah ada beberapa hadis, tapi mungkin kita nanti akan menyebutkan di sini dua hadis. Ya. Yang pertama diriwayatkan Rawahul Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Ya, an Ibnu Abbas anna Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabair faqala asyirku billahi wal ya'su min ruhillahi wal amnu min makrillahi. Ya. Dari sahabat Abu bin Abbas mengatakan suatu ketika Rasul pernah ditanya anil kabair, terkait dengan dosa besar. Faqala, ya, maka Rasul kemudian mengatakan asyirku billah. Ya, jadi termasuk ya yang masuk dalam kategori dosa besar itu adalah syirik kepada Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, dan ketika seorang merasa aman dari makar Allah. Nah, itu dapat menjadikan apa? Ya, keterjerumusannya seseorang kepada al-kabair, yaitu dosa besar. Kemudian yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, rawahu Abdur Razzaq, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, ya. Akbarul kabair, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan dosa besar, dari dosa besar yang ada adalah al-isyraku billah, ketika seorang mensekutukan Allah, wal amnu min makrillah, ketika seorang merasa aman dari makar Allah, wal kunutu min rahmatillah, dan ketika seseorang itu putus asa dari rahmat Allah, wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi nanti kalau di sini rauhillah dengan min rahmatillah. Jadi kalau adanya dua kalimat dari asal kata yang sama tapi kemudian menggunakan wazn yang berbeda, maka adanya pemaknaan yang sedikit berbeda. Ya, di sini dalam satu hadis dikatakan begitu, wal kunutu min rahmatillahi wal ya'su min rauhillahi. Ya, ini sebetulnya kan hampir sama kalau dari sisi penerjemahannya, tapi nanti yang dimaksudkan dengan rahmatillah ini lebih umum. Ya, rahmat Allah yang sifatnya lebih umum, sedangkan wal ya'su min rauhillah itu adalah lebih khusus. Ya, jadi pemaknanya nanti itu adalah seperti itu. Nah, adapun yang ketiga terkait dengan qaulul ulama. Ada beberapa perkataan para ulama. Di antara di sini disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Yang beliau mengatakan apa? Man wassa'allahu alaihi falam yara annahu yamkuru bihi fala ra'ya lahu. Masyaallah ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan man wassa'allahu alaihi, barang siapa yang diberikan kelonggaran oleh Allah, kelapangan oleh Allah, ya dari kemudahan-kemudahan lah ya yang ada, baik itu ketika diberi nikmat, kesehatan, gitu ya, kemudahan rizki. Ketika seorang itu dilapangkan oleh Allah terkait dengan perihal ini, falam yara annahu yamkuru bihi, yang kemudian dia tidak melihat bahwa di situ adanya makar Allah,
yang ketika disebabkan karena apa? Ya, kelalaian dia dari ketaatan kepada Allah, fala ra'yalahu. Orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh. Ya. Artinya apa? Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak boleh merasa aman. Kan gitu kan? Yang dimana Pak, makar Allah akan selalu bisa untuk menghampiri kita. Apalagi ketika dalam keterjerumusan kita dalam keburukan, yang kemudian apa? Allah memudahkan untuk kita berbagai macam kemudahan. Ya, maka kalau kita merasa aman, maka apa? Fala ro'yalahu. Ya, ro'yun, pikiran, otak, ya, itu berarti orang yang tidak punya pikiran, artinya seperti itu. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Ismail ibnu Rafi. Ya, Ismail ibnu Rafi di sini mengatakan, ya, minal amni min makrillahi iqamatul abdi ala dzanbi yatamanna 'alallahil maghfirah. Ya, minal amni min makrillah, yang ketika seorang merasa aman dari makar Allah, ya, itu siapa? Itu ya, yang tergolong orang yang merasa aman dari makar Allah, ya. Syekh Ismail ibnu Rafi mengatakan mereka adalah iqamatul abdi ala dzanbi yatamanna 'alallahil maghfirah. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus di dalam dosa tapi berangan-angan ampunan Allah. Ya, jadi ya, iqamatul abdi ala dzanbi, ketika adanya seorang hamba yang padahal terus-menerus di dalam dosa, ya, yatamanna 'alallahil maghfirah, tapi dia apa? Berangan-angan, ya, untuk kemudian apa? Mendapatkan ampunan Allah. Alah, insya Allah Allah akan mengampuni. Allah kan Ghafurur Rahim. Allah akan memaafkan, ya, dari kesalahan-kesalahan yang ada, gitu ya. Ya, yang karenanya ya, untuk tidak boleh kita merasa aman dari makar Allah. Ya, makanya nanti apa namanya, sampai ketika ada seorang sahabat yang pada waktu itu kepergok melakukan satu dosa, masalah mencuri, ya, waktu itu mencuri, yang diketahui oleh Umar ibnul Khattab, ya, yang ketika itu dia mengatakan, ya, wahai Umar, sebetulnya saya melakukan ini baru sekali ini, gitu ya. Wahai Umar, sebetulnya saya melakukan ini baru sekali ini. Yang artinya apa? Dia meminta pemakluman, artinya begitu loh. Yang saya baru satu kali melakukan langsung ketahuan. Nah, begitu ya. Maka apa? Sahabat Umar kemudian mengatakan, innallaha la yafdh bi abdin li awwali marrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengungkap keburukan seseorang yang baru dilakukan pertama kali. Ya, yang sebetulnya apa? Kamu sudah banyak melakukan ini, baru ini saja ketahuan. Gitu loh. Ya, artinya apa? Jadi yang sehingganya apa? Allah memberikan kesempatan sebetulnya. Bukan kemudian untuk kita merasa aman dari makar Allah. Artinya kan begitu ya. Yang ketika kita melakukan dosa yang kemudian tidak ada orang yang tahu, yang dosa kita, kesalahan kita tidak terbongkar oleh orang, yang itu disebabnya apa? Bukannya kemudian ketika itu, ya, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, ya, tapi apa? Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat sebetulnya. Tapi kadang justru yang terjadi itu apa? Kita merasa aman, maka untuk terus saja dilakukan, gitu ya. Innallaha la yafdh bi abdin li awwali marrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin membongkar aib seorang hamba yang ketika itu baru pertama kali dilakukan. Yang sebetulnya itu sudah sekian kalinya, yang kemarin kemudian dimaafkan oleh Allah, yang kemarin Allah masih memberikan kesempatan untuk kamu bertobat, yang kemudian berikutnya lagi, ya sudah, karena ternyata kamu tidak dengan itu untuk menjadi kembali kepada Allah, maka akhirnya kemudian apa? Ya sudah, ya, dibongkar oleh Allah, diperlihatkan aibnya oleh Allah di hadapan manusia, di hadapan orang lain, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini perkataan dari para ulama, ya. Berarti kita sampai di poin yang ketiga. Sekarang yang keempat, ya. Yang keempat adalah al-ahkam,
Yang keempat, al-ahkam. Ya, al-ahkam. Hukum-hukum seputar tentang tema kita ini. Yang pertama, kapan didahulukan khauf atau roja, gitu ya. Jadi nanti kondisinya ini seperti apa? Ya, nanti para ulama mengatakan bahwa ketika dalam kondisi normal, khauf dan roja harus seimbang. Dalam kondisi normal ya, untuk selalu tertanam pada diri kita rasa takut kepada Allah dan memiliki harapan yang besar kepada Allah, gitu ya. Tapi pada kondisi apa yang adanya untuk dibesarkan? Oh, dalam kondisi ini dibesarkan khaufnya, pada kondisi ini untuk dibesarkan rojaknya, gitu ya. Yang dimana para ulama mengatakan jika kita dihadapkan dengan dosa dan kemaksiatan, pada waktu itu besarkanlah rasa takutmu kepada Allah, gitu ya. Besarkan rasa takut kepada Allah, dominankan rasa takut kepada Allah. Pada waktu ketika sedang sakit, dengan sakit yang parah, yang bisa jadi dengan sakit yang parah itu akan membawa pada kematian, maka pada waktu itu perbanyaklah roja, perbanyaklah rasa harap kepada Allah. Maka nanti kita mendapati hadis di dalam riwayat Imam Tirmidzi ketika Rasulullah menjenguk orang yang sedang sakit. Pada waktu itu apa? Rasulullah SAW menanyakan, wahai fulan, apa yang kamu rasakan? Ya, apa yang ada pada benak dan pikiranmu? Maka dia mengatakan, aku berharap kebaikan dari sisi Allah. Maka Rasul kemudian mengatakan, sungguh Allah akan memberikan dari apa yang kemudian menjadi rojakmu, yang menjadi harapanmu. Jadi ketika kita memiliki harapan yang besar kepada Allah, ya Allah berikanlah kesembuhan ya Allah, atau ya Allah berikanlah pilihan yang terbaik untukmu, apa yang terbaik darimu untukku ya Allah, kan gitu ya. Kan nggak boleh ya kita meminta untuk diwafatkan oleh Allah, nggak boleh. Tapi ketika meminta untuk diberikan yang terbaik, maka itu boleh ya. Dan ketika kita berharap besar, ya Allah ya, jika ternyata ini membawa kepada wafatku, maka apa? Aku berharap rahmatmu, dengan artinya apa? Diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gitu ya terkait dengan kapan ya untuk dalam kondisi sama khauf dan roja pada diri kita, dan kapan pada waktu yang untuk dimaksimalkan atau untuk dibesarkan dari salah satunya. Apakah itu untuk kita besarkan khaufnya atau untuk dibesarkan rojaknya? Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, syarat rojak syar'i. Jadi syarat rojak syar'i artinya rojak yang benar, pengharapan kita kepada Allah ya. Syaratnya ada dua. Yang pertama, harus disertai khauf. Yang pertama ya, untuk agar rojak kita itu benar harus disertai dengan khauf ya. Jadi harapan yang disertai dengan rasa takut ya, takut tidak diterima oleh Allah, takut belum maksimal, takut tidak benar itu, takut tidak diterima amal kita, artinya seperti itu. Kemudian yang kedua, harus disertai amal ya. Jadi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kebaikan, maka apa? Iringilah dengan amal ya. Jangan kita berharap untuk sembuh tapi nggak mau berobat ya, kan gitu ya. Maka apa? Untuk diiringi dengan amal. Kemudian yang ketiga ya, makar ada dua. Makar ada dua ya. Yang pertama, makar kepada orang yang tidak bersalah. Makar ada dua. Yang pertama ya, makar kepada orang yang tidak bersalah. Kita membuat tipu daya, kita menyakiti seseorang, membuat makar yang padahal di mana apa? Orang itu tidak bersalah. Tapi karena mungkin adanya iri, dengki, hasad, maka tentu ini apa? Makar yang buruk. Kemudian kondisi yang kedua adalah makar pada pembuat makar, gitu ya. Makar pada pembuat makar.
dan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, gitu ya. Kenapa? Karena ini demi untuk keadilan sebagaimana yang dilakukan oleh Allah juga, yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal itu ya, di ayat yang ke-30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kan begitu ya. Jadi wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, pada waktu ketika orang-orang kafir ingin berbuat keburukan kepadamu, ya, baik itu akan menangkapmu, ya, atau kemudian membunuhmu, atau dia akan mengusirmu, fayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah juga terus membuat makar untuk mereka. Wallahu khairul makirin. Sungguhnya Allah, ya, adalah zat yang maha baik makarnya. Nah, orang kafir membuat makar, Allah pun juga membuat makar, gitu ya. Artinya apa? Ketika kita membuat makar untuk orang yang berbuat makar, maka hukumnya boleh. Ya, dalam rangka apa? Kita untuk menghindari kedoliman, agar dia tidak mendolimi kita, gitu kan? Orang itu kenapa kok buat seperti itu? Maka saya untuk berbuat seperti ini. Ini adalah makar saya, gitu kan? Yang akhirnya apa yang dia lakukan tidak jadi, tidak menimpa kita. Nah, itu terjadi seperti itu. Tapi kalau kita membuat makar kepada orang yang tidak bersalah, maka itu adalah satu dosa. Nah, ini maka makar itu ada dua. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebab putus asa dari rahmat Allah. Ya, apa yang menyebabkan seorang itu putus asa dari rahmat Allah? Ya, di sini pun ada dua juga. Yang pertama, maksiat yang terlalu banyak dan terus menerus. Ya, itu menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah. Ya, maksiat yang terlalu banyak dan dilakukan terus menerus, sehingga dia sudah merasa kotor betul dirinya, jauh betul dari Allah, jauh betul dari rahmat Allah, jauh betul dari petunjuk Allah. Ya, karena kemaksiatan yang sudah begitu banyak yang dilakukan dan dilakukan terus menerus. Kadang kita akan mendapati orang seperti itu, sudah merasa kotor, sudah merasa tidak berguna, sudah merasa tidak berarti dalam kehidupan, gitu ya. Kemudian yang kedua, sebab, ya, seorang menjadi putus asa dari rahmat Allah, yang kedua adalah suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Jadi merasa Allah sudah tidak memaafkan dia, itu kan, sudah berprasangka bahwa Allah akan murka kepadanya, Allah akan menghukumnya, Allah akan mengadabnya, gitu ya. Nah, inilah yang menjadikan sebab di mana seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, kenapa orang berputus asa, ya, dihukumi sesat dan kafir? Ya, kenapa orang yang berputus asa dihukumi sesat dan kafir? Tadi itu kan, ya, illadolun, gitu ya. Tidaklah mereka kecuali adalah orang-orang yang tersesat, gitu ya. Nanti kita juga mendapati di dalam ayat juga apa? Ya, latai asu min rohillah. Waman yai'asu min ruhillahi ilal qaumul kafirun. Gitu ya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah tidak ada lain kecuali itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, kenapa? Ya. Sesat. Kenapa kok dia dikatakan sesat? Ya, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, illadolun, tidak adalah untuk mereka kecuali adalah kesesatan karena ragu dengan kuasa Allah. Ya, kenapa dia disebut sebagai dolun? Karena dia ragu dengan kekuasaan Allah, dengan kuasa Allah. Ya sudahlah, masalah saya ini begitu berat, problem saya ini begitu besar, ya, sehingga kemudian apa? Dia putus asa. Ya, dia putus asa dari rahmat Allah, yang dengan itu apa? Dia meragukan akan, ya, kekuasaan Allah, padahal Allah maha kuasa, Allah maha esa. Yang kemudian kenapa mereka dihukumi kafir, gitu ya? Kenapa kemudian, ya, ilal kafirun, ya, tidaklah ketika seorang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang kafir. Karena apa? Dia merasa rahmat Allah tidak mencakup untuknya, ya, jadi dia ingkar. Ya, jadi
Allah tidak melihat saya sebagai hambanya, ya, sehingga merasa bahwa Allah memiliki rahmat memang, tapi rahmatnya tidak sampai kepada dirinya. Ini menjadi penyebab, ya, di mana seorang menjadi putus asa dan dihukumi dolun dan kafirun, gitu ya. Yang dolun tadi karena dia merasa ragu, adanya keraguan kalau Allah tidak kuasa, padahal Allah maha kuasa. Wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, yang padahal ketika Allah menghendaki sesuatu hanya cukup untuk mengatakan kun fayakun. Kemudian yang kedua, kenapa mereka kemudian tergolong orang-orang yang kafir? Karena apa? Mereka merasa rahmat Allah tidak meliputi dirinya, tidak mencakup dirinya, ya, sehingga dia ingkar, ya, asatru, menutup, ya, kalau dirinya sudah merasa tidak mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita terkait dengan tema, ya, al-amnu min makrillah, ya, ketika adanya seorang yang merasa aman dari makar Allah, dan yang kedua adalah al-qunutu min ruhillah, ketika adanya seorang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini mungkin dapat kami sampaikan di kesempatan majelis yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami terkait dengan apa yang kita kaji, dan mungkin nanti yang perlu agak pendalaman lagi, ya, bisa pelan-pelan mungkin nanti melihat di YouTube-nya, baik itu di YouTube Al-Azhar maupun dengan di YouTube Markas Dakwah Media, ya, nanti bisa diulang kembali untuk memantapkan, atau adanya hal yang penting tapi tadi mungkin kelewatan, ya, nanti bisa diperdalam dengan ketika kita melihat di YouTube, karena bisa dipelankan, bisa diulang dan sebagainya. Aku qouli hadza, safadun li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.